80% potensi yang belum dia pakai. Jadi kalau nilai sedikit itu bukan berarti dia nilainya kecil. Oh, berarti jelek. Oh, bukan. Justru itu yang, oh ternyata dia masih punya tabungan banyak nih. Jadi perlu distimulus lebih banyak. Nah, karena apa namanya, sesi tanya jawabnya di belakang, kalau ada yang mau ditanyakan di-keep dulu ya, ditulis dulu, nanti kita akan bahas di belakang. Oke. Terus kalau yang tinggi, nah itu perlu di-compare sama kehidupan sehari-hari. Contoh tadi ya, kemampuan linguistik deh, sepertinya ada. Kemampuan linguistik, kemampuan berbahasanya nilainya, oh ya ada nih. Nah ini kemampuan linguistik ini punya siapa nih? Oh ini punya orang lain ya. Kemampuan linguistik misalnya skornya 57 gitu ya. Moderat. Moderat itu artinya rata-rata. Artinya anak seusia itu yang minimal dia pakai segitu gitu modalnya. Artinya antara potensi yang dia pakai dan kemampuannya itu sudah mulai seiring sejalan. Terus kalau panjenengan bandingkan dengan kehidupan sehari-harinya, kemampuan linguistiknya juga udah bagus. Artinya itu udah oke tuh, udah berjalan. Tetapi yang menjadi tidak bagus itu adalah kemampuan linguistiknya 57. Artinya dia udah pakai separuh dari modalnya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, dia tuh masih susah, Bu, kalau disuruh ngomong. Bukan nggak bisa bicara ya, kemampuan linguistik itu, tetapi dalam menyampaikan sesuatu itu kadang dia sering terbolak-balik, terus terkadang suka bingung menyampaikan harus apa. Misalnya dia mau cerita, tadi itu aku main di masjid mah, terus gontok-gontokan sama temanku gitu, tapi ternyata dia menyampaikannya berbeda. Nah itu adalah bagian dari kemampuan linguistik. Kalau dia udah pakai 57%, tapi dalam kenyataan hari-harinya masih terbata-bata, misalnya begitu ya, bahasa gampangnya, itu yang perlu di stimulus lebih banyak. Maksudnya begini, bahasa mudahnya. Ini anak udah pakai modalnya banyak nih, tapi ternyata aplikasinya dia belum oke begitu. Jadi itu yang perlu diwaspadai begitulah Ibu. Tapi kalau Bu dia sedikit banget, padahal dia udah bisa loh gitu, padahal dia udah keren gitu. Ya dengan sedikit aja, dengan modal sedikit aja dia udah aplikasikan dengan baik. Apalagi kalau kita tambahkan gitu. Jadi ketika nilainya sedikit tetap harus distimulus karena biar apa ya, yang diharapkan oleh tugas perkembangan itu biar ideal gitu. Gitu membacanya ya, yang di grafik yang di lembar pertama. Nah, selanjutnya itu di lembar kedua, sebentar, aspek-aspek segala macam itu sepertinya ada di bagian belakang, di slide bagian belakang ya. Nah, sekarang lembar kedua, di bagian kedua itu ada level perkembangan intelektual anak. Nah, potensi intelektual itu seperti ini. Kapasitasnya berapa, di situ juga sudah disebutkan ya. Nanan ini di kertas itu juga sudah ada bahwa normal itu sekian sampai sekian dan lain sebagainya. Saya tidak akan bacakan satu-satu karena di lembar ketiga itu justru lebih banyak penjelasannya gitu. Nanti silakan ditulis pertanyaan-pertanyaannya. Terus ada kemampuan dasar yang mulai tampak. Next. Oh, nggak apa-apa. Nah ini teknik belajarnya ya. Kalau normal itu segimana, kalau superior itu bagaimana begitu ya. Jadi dengan tadi kategorinya dengan normal 90 sampai 109 itu kategorinya adalah normal. Kalau yang superior, kategori superior, teknik belajarnya adalah stratum. Nah, ini penjelasannya. Kalau simultan itu bertahap. Jadi saya mengibaratkan itu kayak rantai begitu loh. Kayak rantai itu kan satu dengan yang lain itu harus berkaitan begitu ya. Bulatannya sama terus berkaitan. Nah, itu artinya simultan. Bahasa gampangnya begitu. Bertahap, kemudian berkesinambungan, diulang-ulang begitu. Dan sedikit demi sedikit dan detail. Nah, secara yang stratum itu
kayak rantai, tetapi lingkarannya tidak selalu sama, atau kadang ada yang netep apa nih nutup, ada yang enggak misalnya begitu, atau kadang dia berkait, kadang enggak. Itu superior. Maksudnya anak-anak dengan pola belajar stratum itu dia kurang suka begitu ya, kurang suka, bukan berarti tidak bisa, kurang suka kalau pelajaran itu diulang-ulang, monoton, dan terlalu simultan. Sehingga anak stratum itu tidak terlalu suka proses, tapi dia lebih suka hasil. Sehingga kelemahannya adalah anak-anak yang secara kenyataan dia itu ketoke ya, versi kacamata kita tuh ketoke bocah iki ora gatekke gitu, disuruh nulis nggak mau, disuruh anteng nggak bisa misalnya. Kita pasti sudah punya, oh pasti bocah iki anu rada kepiye gitu. Itu versi kacamata kita. Tapi begitu nanti kemudian kita assessment, ternyata hasil IQ-nya tinggi sekali gitu. Kok bisa begitu? Ya karena dia anak-anak superior itu nggak mau kalau disuruh telaten, duduk gitu-gitu tuh dia susah. Gitu. Itu kelemahannya anak stratum. Terus next kita pada apa lagi ini? Nah ini nggak ada nih sekarang, udah nggak ada kanan kiri. Nah terus sebentar, udah nggak ada juga. Sekarang kita masuk ke kecerdasan emosi. Saya mohon maaf Bapak Ibu, ternyata slide-nya tidak sama dengan yang saya udah bikin, yang sudah saya perbarui, tapi nggak apa-apa lah. Masih tetap bisa dipakai. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan silahkan ya. Nah, di bagian ketiga sekarang. Di bagian ketiga itu ada level perkembangan emosi. Di situ ada grafik yang warna kuning. Sudah ketemu? Nah, kecerdasan emosi itu adalah 12 emosi dasar yang dimiliki oleh semua orang. Jadi anak-anak, orang tua, bu guru, pak guru, bapak, ibu, semuanya punya kebutuhan ini. Mulai dari achievement sampai dengan agresif. Jadi kebutuhan itu harus dipenuhi secara ideal di angka 50 atau tidak boleh kurang dari 40 dan tidak boleh lebih dari 70. Jadi memang emosi itu Bu, kan kita punya tuh kebutuhan untuk agresif, yang horor-horor aja ya, kita cirinya ya. Misal nih, kan kita punya tuh kebutuhan untuk agresif ya. Kebutuhan agresif itu apa toh? Agresivitas itu adalah kebutuhan untuk menolak tatanan, untuk merusak, untuk melanggar aturan begitu. Semua orang punya itu. Kita pun juga punya itu. Misal marah itu kan juga bagian dari merusak tatanan. Atau misalnya kita jengkel nih, ibu-ibu nih biasanya nih. Atau bapak-bapak kalau jengkel dia nongkrong di warung berlama-lama misalnya, padahal biasanya ada jam yang harus dia pulang misalnya kayak gitu. Kalau ibu marah-marah itu dia nggak ngomong tapi agresinya dia tunjukkan dengan nyetrika tuh sampai netep tenanan misalnya kayak gitu. Itu bagian dari agresivitas dan itu harus dipenuhi. Kalau kemudian kebutuhan untuk agresivitasnya tinggi sekali, jadi kebutuhan dia untuk merusak tatanannya besar, itu yang tidak boleh, itu menjadi problem gitu. Gitu. Cara membacanya begitu. Jadi kalau yang tadi di lembar yang pertama di kotakannya itu nilai yang tinggi itu menjadi modal begitu ya, sehingga yang kecil perlu kita naikkan. Tapi kalau yang ini berkebalikan. Untuk menaikkan yang kecil, kita perlu turunkan yang tinggi. Jadi fokusnya adalah menurunkan yang tinggi biar yang kecil naik begitu bahasa gampangnya. Oke, siap ya? Saya akan mulai dari yang pertama, achievement yang paling kanan.
Achievement itu kebutuhan individu untuk bersaing atau berprestasi melebihi individu lain. Sehingga tipologinya di bawahnya itu ada achiever begitu. Nah, manifestasinya macam-macam. Di psikologi itu, Bapak Ibu, apa yang nampak di luar itu belum tentu sama dengan dalamnya. Kadang anak-anak yang amat sangat pede belum tentu dalamnya pun dia juga merasa punya penghargaan terhadap diri sendiri cukup baik, belum tentu. Begitu pula sebaliknya. Itu sebabnya tadi Ustazah Gita menyampaikan bahwa kita perlu tahu anak-anak dari sudut pandang yang berbeda dari sisi psikologis, karena terkadang apa yang di dalam itu nggak sama dengan luarnya. Nah, manifestasi untuk anak-anak achiever itu macam-macam. Ada yang ambisius, pengennya kudu menang, kudu itu harus aku dulu gitu. Tapi ada juga yang manifestasinya ketika disuruh ayo dikerjakan, enggak aku nggak bisa, nggak mau aku takut, nggak mau, nggak bisa gitu. Selalu begitu. Kenapa? Karena dia kecewa berlebihan. Jadi anak-anak ini itu dia tidak pernah mau kalah, Bu, Bapak Ibu. Jadi Bu, tapi kok di situ suka bersaing? Iya, anak-anak achievement itu sebenarnya suka bersaing, tapi dia nggak mau kalah. Jadi dia tuh mau lomba, dia mau bersaing, asalkan dia yakin bahwa dia adalah juaranya. Itu manifestasinya, dan itu macam-macam. Setiap anak pasti beda-beda. Tapi ada beberapa yang kecewanya berlebihan, ada yang ambisius banget, nggak mau ngalah, tapi ada juga yang terlalu takut untuk bersaing gitu. Nah, solusinya apa? Di poin pertama itu jangan membandingkan. Itu penting banget. Itu basic yang tidak boleh diganggu gugat. Bahwa berhadapan dengan anak-anak achievement, kemudian kita berusaha memunculkan sosok baru, maksud kita adalah sebagai motivasi begitu, tapi yang diterima anak justru itu adalah pembanding, itu adalah stresor baru gitu. Karena itu adalah, menurut dia itu adalah standar yang harus dia lampaui gitu. Nah, itu menyesakkan. Terus boleh dinaikin nggak ke atas? Tunggu. Enggak, maksudnya yang itu tadi achievement, tapi agak naik gitu. Kelihatan nggak sih, Bapak Ibu, kelihatan nggak? Di saya itu kepotong soalnya menuntut berlebihan. Poin ketiganya nggak kelihatan tuh, hibur bila sedang kecewa dan lain-lain. Kelihatan, Bu. Oh, kelihatan. Oke, baik. Maaf. Oke, berarti saya lanjutin ya. Nah, gini maksudnya. Nanti segitu ya. Oke, sekarang kita ke pertahanan diri. Yang kedua, pertahanan diri itu adalah kebutuhan untuk menutup diri dari pengaruh individu lain. Nah, tipologinya namanya defensif. Biasanya karena kedisiplinan yang sangat kaku. Jadi, bayangkan saya adalah orang defensif. Orang defensif itu amat sangat tidak mau dipengaruhi oleh individu lain. Akhirnya, dia cenderung menutup dirinya banyak sekali. Ketika dia menutup diri, jadi bentengnya tuh banyak banget tuh loh, Bu. Manifestasinya apa? Seringkali yang saya dapatkan, Bu, anak saya itu banyak loh temennya suka cerita dan lain sebagainya. Tapi kok di sini tertulisnya defensifnya hasilnya nggak sama nih gitu. Lagi-lagi saya tegesin bahwa apa yang nampak di luar belum tentu sama dengan hasilnya. Orang defensif itu, orang tertutup itu, di psikologi itu namanya persona, Bu. Bahwa untuk menunjukkan bahwa aku ini orang tertutup, apakah kemudian saya akan pakai baju berlapis-lapis? Enggak. Apakah kemudian untuk menunjukkan bahwa saya individu yang tertutup terus saya anteng, diem, menarik diri? Belum tentu. Manifestasinya belum tentu seperti itu. Ada beberapa orang yang personanya, yang topengnya adalah ketika dia adalah individu yang tertutup, justru tampilan luarnya itu adalah dia sangat percaya diri. Versi lingkungan ya. Padahal sebenarnya tidak. Biasanya contoh gini. Saya orang tertutup nih. Nanti saya menampilkannya adalah ketika setiap ketemu sama orang, itu saya nyapa duluan. Padahal, kalau menurut banyak orang, bahwa orang tertutup itu nggak mungkin nyapa duluan ya.
dia nggak bakal bunyi kalau nggak diketuk gitu ya. Dia nggak akan say hello kalau nggak kita yang nyapa duluan. Itu persepsi orang awam begitu. Persepsi kebanyakan seperti itu. Tapi ada juga persona yang menampilkan bahwa sebelum orang tahu bahwa gua ini orang tertutup, ya gua akan tampilin bahwa gua itu seolah-olah orang terbuka dan cukup ekstrovert, seolah-olah begitu. Sehingga biasanya penampilan luarnya adalah banyak temen, grapya begitu ya, terus suka menyapa begitu. Nah, pada anak-anak pun begitu, dia akan suka cerita sama mamahnya, segala sesuatu yang ada di sekolah pasti dia ceritakan. Tetapi kita lupa bahwa dia tidak pernah menceritakan dirinya. Misal, Mama tadi di sekolah Ustazah anu tadi tuh temanku apa semuanya yang ada di sekolah dia ceritakan. Tapi aktor utamanya bukan dia. Nah, itu orang tertutup tuh. Biasanya makanya dia banyak cerita tuh macam-macam, segala macam dia ceritain. Tujuannya apa? Tujuannya biar dirinya nggak kelihatan. Karena biar nggak ada orang yang kasih pengaruh ke dia gitu. Itu orang defensif. Jadi kok sebentar ini manifestasinya sedikit sama ya sama yang tadi. Anak-anak defensif dia kurang bisa terbuka. Ini sepertinya salah ini, tapi ya nggak apa-apa. Nanti dibetulkan. Oke, nah ngobrol sama anak defensif, dia tidak bisa to the point. Adik tadi kenapa toh? Ini kenapa kok luka? Ini kenapa kok lebam? Nah, dia pasti nggak bisa tuh. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa pasti gitu. Jadi ngobrol sama dia itu perlu pakai jalan muter. Itu sebabnya solusinya adalah relaksasi. Karena begitu banyak ngobrol, relax, dia jadi lebih tenang. Jadi tips and trick ngadepin orang defensif, siapapun itu, mau anak-anak maupun orang dewasa, ketika panjenengan tahu bahwa oh dia orangnya tertutup, jangan to the point. Tadi piye bu? Nggak usah, nggak bakal ngomong dia. Ajak aja makan bakso, ngobrol ngalor ngidul nggak jelas gitu ya. Begitu dia relax, dia santai, baru dia kebuka. Dan itu kalau dia cerita, kalau misalnya dia langsung cerita sendiri gitu, perhatikan esensinya. Terkadang dirinya itu dia gambarkan pada orang lain. Terkadang begitu. Itu kadang yang dia ceritakan itu seolah-olah menceritakan orang lain, padahal enggak, padahal itu dia. Nah, itu juga. Jadi relaksasi, banyak ngobrol, terus deep talk, pillow talk. Nah, itu penting banget tuh buat orang-orang defensif. Sama ya pastilah tidak boleh ada ancaman ya. Nanti mama tinggal loh. Awas nanti nggak habis. Nah, kayak gitu-gitu lebih baik dihindari kata-kata seperti itu. Oke, next kita ke slide berikutnya. Otonomi. Otonomi itu adalah kebutuhan untuk mengatur diri sendiri tanpa pengaruh individu lain. Jadi, bayangkan ya, saya ini adalah individu ordinatif. Jadi kebutuhan saya untuk mengatur diri saya itu sangat besar. Sehingga pasti saya nggak suka diatur-atur oleh orang lain. Makanya anak-anak ordinatif itu dia cenderung rotok ngeyelan, begitulah bahasa gampangnya ya. Bantahan. Kemudian anti kekuasaan. Dia nggak suka kalau ada orang yang sok ngatur. Pokoknya, kudune, itu statement-statement yang sebaiknya dihindari untuk berhadapan dengan anak-anak atau individu ordinatif. Terus gimana Bu ngobrol sama anak ini gitu? Karena kan kita perlu memasukkan norma-norma baru misalnya, nilai-nilai baru biar dia juga upgrade begitu. Ngomongnya bukan dengan ini loh, pokoknya inti nih. Nah, itu dia nggak suka yang model begitu. Jadi, ngomong sama orang ordinatif itu bargaining position, Bu. Jadi perlu ada tawar-menawar. Makanya sering diajak diskusi. Misal, kalau menurut Mamah begini, kalau menurut Ibu begini, nek menurutmu piye?
Nah, itu dia bisa masuk tuh yang model begitu. Tapi kalau kemudian wis iki wae lah, nggak bisa. Itu. Jadi diajak diskusi gitu ya, terus hindari sikap otoriter. Terus jangan menarik kewenangan. Contoh, kalau buat anak-anak biasanya, adik hari ini mau makan apa? Aku mau makan mie. Lah, kok mie lagi? Kan nggak boleh kan, anu. Nah, kayak gitu. Itu juga bagian dari menarik kewenangan. Atau misalnya, ini duit buat kamu jajan. Terus bebas nih mah buat jajan apa aja, bebas silahkan gitu. Tapi habis itu diinterogasi tadi makan apa aja, kenapa, sisa apa enggak dan lain sebagainya. Itu juga namanya menarik kewenangan. Itu yang membuat dia menjadi individu yang cenderung membantah nantinya. Ya. Next kita ke slide berikutnya. Ke penonjolan diri. Nah, tipologinya sebentar. Penonjolan diri itu adalah kebutuhan untuk tampil dan mendapatkan penghargaan, perhatian dari individu lain. Tipologinya ekspresif. Nah, ini dulu eksibisionis, sekarang kemudian kita ralat begitu, eksibisionis. Karena seringkali orang-orang tuh kalau eksibisionis itu identik dengan gangguan perilaku. Karena sebenarnya dari awal sampai akhir yang nanti ya kita yang sedang kita bicarakan ini, kalau di psikologi ketika itu berlebihan itu menjadi gangguan perilaku. Orang agresifnya kelebihan, power energetik, atau mereka yang ketergantungannya sangat tinggi, itu kan juga nanti terganggu perilakunya gitu. Cuman yang populer kan eksibisionis. Eksibisionis itu yang mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman dia tiba-tiba melotot kayak katok misalnya kayak gitu loh Bu. Itu bagian dari eksibisionis. Nah, sekarang kita ganti tipologinya menjadi ekspresif. Manifestasinya apa? Jadi anak-anak ini kan bahasa simpelnya adalah kurang penghargaan gitu ya, kurang validasi, kurang apresiasi begitu. Sehingga dia jadi overacting. Bukan bagus penonjolan dirinya tinggi, anaknya ekspresif, apa-apa bisa disampaikan. Oh, betul, betul. Tapi lagi-lagi kalau itu berlebihan, jadi keinginan dia untuk selalu ingin dapat pujian itu yang kebanyakan, sehingga terkadang hal kecil, remeh-temeh yang itu bukan dari alasan untuk dipuji. Nah, dia nggak mau, dia harus tetap dipuji gitu. Padahal kan lingkungan tidak selalu menyediakan untuk dia bisa selalu dapat pujian. Gitu. Jadi solusinya apa? Eye contact, Bu. Mata ketemu mata. Kalau ngobrol sama anak-anak itu mata ketemu mata itu sudah ekspresif banget. Itu itu validasi, itu pengakuan, itu apresiasi, itu penghargaan luar biasa. Mata ketemu mata. Eye contact. Kemudian kasih kesempatan anak untuk mengekspresikan dirinya. Jadi misalnya kan seringkali tuh orang tua pajang piala anaknya di depan gitu ya. Terus ketika memberikan pujian itu yang realistis begitu, yang ada alasannya kenapa dia bisa dipuji itu karena apa. Jadi terus muji itu juga ada bahasa saya itu adalah muji itu ada durasi ya. Ada time out-nya gitu loh, Bu. Misal nih, dia juara tuh 3-5 tahun yang lalu gitu. Ya jangan sekarang dipuji-puji terus ngapain gitu. Itu udah lewat waktunya gitu. Termasuk ketika kita membahas kesalahan anak pun juga jangan diulang-ulang kesalahan yang sama gitu, padahal udah lewat. Gitu. Terus jangan mengkoreksi anak di depan umum. Itu menurunkan harga dirinya. Oke, next kita ke yang kelima. Afiliatif. Afiliatif itu kebutuhan individu untuk berbaur, berkelompok, dan bekerja sama dengan individu lain. Namanya afiliatif. Jadi kayak sekarang tuh yang lagi booming tuh affiliate ya. Affiliate itu bekerja sama. Jadi affiliate Shopee, affiliate Tokopedia, affiliate Lazada, dan sebagainya itu namanya affiliate. Bekerja sama. Nah, anak-anak ini amat sangat mudah sekali beradaptasi. Kemarin ada yang nanya, Bu, kan benar ya beradaptasi itu kan bagus gitu. Terus saya tanya, coba sekarang sebutkan apa
Apa dampak jeleknya kalau kita mudah beradaptasi? Tidak ada yang temukan. Bu, sosialisasi itu kan nanti anaknya akan mudah dapat teman. Artinya kalau mudah dapat teman, dia mudah dapat link. Kemudian dia bisa wacana baru, pemahaman baru, begitu ya. Terus menjadi individu itu berkembang gitu kan, dengan dia beradaptasi dan bekerja sama dengan orang lain. Oh ya, sekarang coba kalau kemudian dia wacananya banyak nih, banyak banget, ini kata ini, kata ini, kata ini, kata ini, kata ini. Kira-kira identitasnya dia kelihatan nggak? Jarang muncul. Itu yang terjadi, sehingga anaknya mudah sekali dipengaruhi. Nah, makanya mudah terpengaruh gitu ya. Terus ya dia selalu mengutamakan teman. Saya kasih contoh yang real aja. Anak saya itu afiliat. Anak saya itu afiliatifnya tinggi sekali. Ketika dia ngobrol, Bu, Bapak Ibu, itu dia selalu begini, Ibu, kata temanku tuh ininya bagus loh, Bu, ini tuh. Di sana, Bu, ada nasi goreng enak banget. Temanku kemarin selalu begitu. Jadi selalu ada kata embel-embel temanku, kata temanku, menurut temanku, atau dalam banyak hal. Nah itu kan akhirnya jano sing mbok pingin iki opo gitu tuh, kita tuh jadi nggak paham itu tuh maunya kamu atau maunya temanmu gitu. Bahkan sempat kita, yang ngapunten ya Bu, sedikit curhat ini. Sempat ayahnya bilang begini, alah kuwi kan ora pengenanmu, kan kemergo kowe melu-melu gitu. Sampai dia, enggak ya tuh pengenanku ya, aku tuh gini ya. Jadi seperti itu. Karena akhirnya identitasnya dia jadi nggak kelihatan. Nah, ketika hasil itu saya sampaikan ke dia, memang sekarang kelas 2 SMA, Ibu. Ketika saya sampaikan, Kakak, kamu tuh seperti ini loh. Kamu itu kalau ambil keputusan, itu pertimbanganmu, wacanamu itu bukan kamu, tapi wacana teman-temanmu sing akeh sing di itu yang mau ambil, padahal itu belum tentu itu kamu. Gitu. Dia diam aja. Iya, saya sampaikan kamu tuh mudah terpengaruh, kamu tuh nggak enjoy kalau nggak kumpul sama temenmu gitu. Jadi hawanya metu neng omah ra betah gitu. Itu sempet saya tangisin gitu, maksudnya ya Allah tau lele, kayak ini di rumah dibikin sedemikian rupa ben kamu enjoy piye carane gitu. Kok kamu ternyata nggak enjoy gitu. Ya karena apa? Karena kami sebagai orang tua sangat sibuk. Karena pada dasarnya dia hanya butuh teman untuk ngobrol. Itu sebabnya dia lari keluar, dia akan cari teman-temannya gitu. Itu affiliate. Jadi solusinya gimana? Bikin rumah senyaman mungkin. Rumah nyaman itu piye toh? Yang banyak diskusi, banyak ngobrol, orang tua nggak sibuk gitu. Jadi ada fase kami cukup kredit dengan ini dan itu gitu, sehingga kami lupa bagaimana ngobrol sama anak-anak. Jadi nah dia ya dia menyampaikan, kadang aku mau ngobrol aja ibu udah potong begini karena ibu keburu-buru apa, kadang aku mau begini aja ayah udah potong begini karena ini. Nah, kayak gitu. Jadi akhirnya solusinya terus apa Bu? Makan bareng, nonton TV bareng. Terus kalau kita mau main game gitu ya, itu main game yang kurang lebih sama. Terus nanti yuk koyok-koyokan kayak gitu loh Bu. Itu sebagian dari solusi gitu. Terus ketika ngobrol sama mereka, tantang untuk ngomong bahwa alah temenmu yo surat cetok misalnya gitu ya. Ngapunten ya Bu, bahasanya mungkin kurang lebih begitu. Atau merasa melu-melu kancane. Nah, itu nggak boleh. Jadi jangan pernah singgung kata teman, TEMAN itu jangan pernah disinggung. Kenapa? Ya karena itu melukai harga dirinya. Jadi yang saya lakukan itu justru merangkul mereka. Jadi teman-teman mereka itu, teman-teman anak saya itu saya deketin biar saya tahu nih pola pikirnya dia di mana gitu. Jadi saya perlu tahu pengaruh teman-temannya apa gitu. Karena mau tidak mau saya perlu nyokoin temennya gitu. Kalau nyokoin ke anak saya susah, ya saya cokoin ke teman-temannya, nanti dia yang akan nyokoin ke anak saya. Itu yang saya lakukan gitu. Jadi akhirnya ya kemudian terjalin lagi. Tapi on proses Bu, semua itu nggak bisa terjadi sehari semalam gitu. Butuh waktu yang luar biasa. Ya. Terus kita ke item berikutnya, kepedulian.
kebutuhan individu untuk mencurigai atau peduli terhadap individu lain. Jadi kita itu kan punya curiga ya sama orang lain ya, Bu. Misal, kok Ustazah Gita tumbenan ya biasanya nyapa aku dulu kok sekarang enggak. Misalnya kayak gitu ya. Tipologinya intuitif. Intuitif itu intuisinya cukup tinggi. Tapi kalau itu ketinggian, itu akhirnya clue-clue kecil itu buat dia jadi something begitu loh. Kalau orang sekarang mikirnya overthinking karena terlalu curiga. Kok Ustazah kita gitu, kok gini ya, kok Ustazah Nindi gitu, kok gitu, kok gitu. Nah, berawal dari kecurigaan itu akhirnya memunculkan kepedulian. Ustazah kita hari ini kok tumben nggak ini, kenapa? Karena kemudian kita peduli. Nah, kalau itu dalam batas normal sih oke. Artinya kita akan punya kepedulian yang cukup baik sehingga punya empati dari intuisi menjadi empati dan simpati. Tapi kalau empatinya terlalu gede, intuisinya terlalu tinggi, yang terjadi adalah overthinking. Yang itu tidak terjadi akhirnya dia pikir begitu sehingga menjadi individu yang sangat sensitif. Bahasa Jawa saya tuh ya ceplekan gitu loh Bu, anaknya gampang nangis, mudah tersinggung, terlalu emosional begitu, curiga berlebihan, itu jangan-jangan dia ngomongin aku, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Kepo yang kebanyakan gitu, curiga yang kebanyakan akhirnya membuat dia ya berkutat bermain dengan pikirannya sendiri. Nah, solusinya apa? Kenapa toh kok ada anak yang kemudian bisa muncul pribadi yang seperti itu, kecenderungan kepribadian yang seperti itu? Ya karena kita sebagai orang tua, role modelnya nggak jelas. Kita apa tuh namanya? Kadang kita oke, kadang enggak, kadang A, kadang B. Kalau berjanji kemudian nggak ditepati, misalnya begitu. Sehingga anak itu nggak bisa melihat role model itu kudu piye. Gitu. Jadi solusinya adalah konsistensi. Itu penting banget. Yang sepele misalnya. Adik hari ini nanti kita akan jalan-jalan ya. Tanpa entah alasan apa tiba-tiba kemudian orang tua membatalkan gitu. Besok aja ya gitu. Mama capek. Cuman gitu misalnya. Dan itu sering, Bu. Nah, itu yang membuat anak jadi akhirnya tidak percaya pada orang tuanya. Jadi dia akhirnya benar nih nggak begini, benar nggak begitu. Gitu. Jadi ketika dia mau deket sama seseorang dengan teman, dengan bu guru atau dengan siapapun, ya dia curiga dulu. Beneran baik nggak orang ini? Beneran bisa dipercaya nggak orang ini? Beneran bisa nggak kayak gitu-gitu? Itu yang intuitif. Sekarang kita akan berpindah ke berikutnya. Habis intuitif apa ya? Ketergantungan. Bener nggak ketergantungan? Ketergantungan itu adalah kebutuhan untuk mendapatkan rasa aman, rasa nyaman dari individu lain. Ketergantungan itu tidak melulu anaknya tidak mandiri. Banyak sekali, Bu, anak saya tuh bisa kok ngapa-ngapain sendiri, apa-apa semuanya dia bisa lakukan sendiri, kok di sini masih tidak mandiri gitu. Sebenarnya lebih karena dia butuh kenyamanan yang luar biasa. Dia anak itu kalau nyaman, itu dia bisa ngapa-ngapain sendiri, tapi begitu nanti tempatnya itu kurang oke gitu ya, dia nggak nyaman, dia dilihatin ada tamu misalnya di rumahnya, nah itu dia pikuk. Itu bagian dari ketergantungan yang terlalu tinggi. Atau contohnya lagi-lagi anak saya aja, Bu. Anak saya nomor 2 itu ketergantungannya sangat tinggi pada boneka kucingnya. Jadi dia itu susah tidur atau nggak bisa tidur atau tidak nyenyak tidur kalau dia nggak ngeloni boneka kucing misalnya. Itu kenyamanannya terlalu tinggi. Nah, apa efeknya, Bu? Bukankah itu boleh-boleh aja gitu? Kalau itu kemudian terlalu tinggi dan terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama, sehingga membuat individu ini merasa selalu tidak nyaman dan tidak apa ya kalau bahasa kadang itu kita aku rapi nak ya kok ratu rasanya piye ya misalnya kayak gitu loh. Kalau dia terus begitu terlalu sering seperti itu yang terjadi dia akan susah sekali bersosialisasi. Dia menjadi individu yang pemilih nantinya. Gitu. Kenapa ada muncul seperti itu? Nah, karena biasanya kita sebagai orang tua overproteksi. Jangan nanti ini harus begini, harus begitu, harus begini. Jadi kita review gitu loh. Itu yang membuat anak-anak menjadi
seolah-olah tidak bisa sendiri, tidak dipercaya untuk kemudian bisa berdiri di kaki sendiri. Gitu. Jadi, ya mulai sekarang ajarkan kemandirian, kasih kesempatan dia ambil keputusan. Terus kalau kemudian dia melakukan kesalahan, jangan buru-buru langsung dikoreksi saat itu juga. Kasih kesempatan dia dulu untuk menurutmu piye gitu. Yang salah sebelah mana? Diajak mengevaluasi. Terus jangan meragukan kemampuannya. Misalnya, oh adik bisa kok, ini good kok, misalnya gitu. Gitu ya. Lanjut kita ke dominasi. Kebutuhan untuk menguasai atau mengatur individu lain sangat besar. Jadi dominasi ini nggak sama dengan ordinatif, nggak sama juga dengan achievement. Bahasa gampangnya begini. Kalau dominasi, kalau tadi apa namanya ordinatif sama, kalau ordinatif itu sing penting aku ngatur. Kalau ekspresif itu sing penting tampil. Kalau achievement itu sing penting juara. Nah, kalau yang dominan ini, aku nggak masalah nggak dapet itu semua, nggak juara yura popo, ora tampil yura popo, ora ngatur yura popo, ini kue anak buahku. Jadi dia itu harus dilayani. Terkadang aturannya, pengaturannya itu dia tidak seoke anak-anak koordinatif. Kenapa ada anak-anak yang cukup dominasinya cukup tinggi? Karena kasih sayangnya yang berlebihan, terlalu permisif, terlalu banyak dilayani, jadi dia kayak raja kecil gitu. Biasanya alasannya anak kecil satu-satunya, saya dapatnya lama, apa namanya, saya udah bapak ibunya udah oke nih, tapi ada backingan yang cukup banyak misalnya gitu. Yang kong, yang ti, om, tante, ya kayak gitu-gitu. Biasanya sih seperti itu. Solusinya apa? Kalau saya sih poin yang kedua aja, Bapak Ibu harus kompak dalam disiplin. Dah, kalau kemudian berteman dengan yang lebih besar, oke silahkan. Tapi perkaranya kadang, kenapa diajarkan untuk bermain dengan yang lebih besar? Karena anak-anak yang lebih besar itu kan juga nggak mau dipeluk foto gitu. Jadi itu yang bisa menurunkan egonya. Terus ya pasti jelas menghindari sikap permisif, jadi jangan apa-apa boleh. Solusinya kurang lebih sama dengan yang tadi. Ajarkan tanggung jawab, ajarkan sebelum kemudian pada konsekuensi ya Bu, tapi dia harus ngerti dulu tanggung jawabnya. Jadi apa yang harus dilakukan dulu? Kemarin saya ada pertanyaan begini, Bu Eli boleh nggak saya membuat aturannya, kamu boleh main game, tapi habis itu tidur gitu. Nah, kayak gitu tuh boleh nggak? Boleh-boleh aja. Hanya untuk anak-anak kecil lebih simple, lebih mudah dipahami. Sekarang tidur. Tapi aku mau main game. Sekarang tidur dulu. Tapi aku mau main game. Sekarang tidur dulu. Nah, itu jauh lebih mudah. Ketimbang, oke main game sebentar, habis itu tidur. Nah, daripada seperti itu aturannya, lebih gampang tidur dulu. Sampai berkali-kali. Tapi kan dengerin Ibu. Sekarang tidur dulu. Kalau nanti, itu nanti. Sekarang tidur dulu misalnya. Hanya kadang kan kita kurang konsisten atau kayaknya kurang anu ya Bu, kurang nyeni gitu loh. Kalau ibu-ibu tuh nek ngomong ngono kok itu kurang enak. Jadi biasanya ditambahin dengan nana ini gitu. Oke. Next kita ke apa? Kebimbangan. Kebimbangan nama tipologinya nurturatif. Oh ya, kalau tadi ketergantungan nama tipologinya sukumtif. Ini nurturatif. Kebutuhan untuk terus-menerus membuat pertimbangan. Sehingga anaknya ya menjadi individu yang cukup berhati-hati. It's okay, itu boleh. Tetapi kalau kemudian kehati-hatiannya terlalu tinggi, jadi dia nggak ambil keputusan. Gitu. Salah itu ya. Jadi galau gitu loh kalau orang zaman sekarang bilangnya ya. Galaunya terlalu banyak. Nah,
Kadang orang tua itu suka begini nih, Bu. Terserah. Nah, kata-kata terserah itu buat anak-anak yang kebimbangan tinggi, wah itu bumerang, Bu. Itu bisa nanti kena ke kita sendiri itu kalau kayak gitu. Nanti benar-benar anaknya nggak bisa mikir sama sekali. Jadi kalau kasih pilihan gimana, Bu? Kalau kasih pilihan ya jangan banyak-banyak. Jangan pernah begini. Adek mau es teh apa es jeruk? Atau es susu? Enggak boleh itu. Jadi jangan ditambah-tambahin terus gitu loh. Atau ini gitu. Jadi kalau misalnya panjenengan mau keep 3 pilihan ya udah itu aja. Adek pilih mana ini, es jeruk, es susu, apa es teh? Mama boleh nggak aku yang ini? Lihat, ngirim Mama. Pilihan Mama kan ini. Terus kalau misalnya aku pengen es krim, ya udah deh es krim. Jangan gitu. Kenapa? Nanti anaknya nggak pernah ngerti bagaimana mempertimbangkan sesuatu, memilih. Maksudnya mempertimbangkan sesuatu sampai pada pilihan ya, sampai ambil pada keputusan. Itu dia nggak ngerti. Jadi nanti dia akan berkutat pada pilihan doang gitu. Apalagi kalau kemudian kita mengajarkan pilih ini apa ini. Terus dia ini aja dia mah gitu. Ya kan dia milih-milih mulu kan. Gitu. Terus misalnya dia pilihan nih A, B, C gitu. Udah mah aku yang C. Oke. Udah gitu aja sampai situ aja. Nggak perlu ditambahin. Tadi kamu kan udah S, mana S lagi. Nggak usah gitu-gitu. Itu juga bagian dari menarik kewenangan. Kemudian membuat dia menjadi individu yang terlalu banyak khawatir dan pertimbangannya terlalu tinggi. Gitu. Lanjut kita ke apa ya? Keajekan. Tergantungan terus keajekan. Keajekan itu kebutuhan untuk konsisten, untuk loyal dan cenderung menghindari konflik. Sehingga tipologinya adalah loyalisme. Nah, jadi anak-anak yang loyalisme, jadi cenderung anak-anak yang pada zona aman. Terus ini walilah rapopo, nggak apa-apa lah begini aja. Sehingga membuat anak ini jadi kurang fleksibel dalam bersosialisasi, cenderung ikut ya pada satu aturan dia akan ikut aja aturan itu terus gitu. Kalau kemudian ada aturan baru, dia susah biasanya. Dia lebih nyaman pada yang sudah terjadi aja. Karena dia cenderung menghindari konflik. Nanti ujung-ujungnya jadi kurang kreatif gitu. Ada nggak Bu anak-anak model begini gitu? Ada. Kalau disuruh gambar gitu misalnya, gambar truk kabeh misalnya. Adik boleh gambar yang lain loh. Ayo temennya truk apa misalnya gitu. Nanti dia gambar lagi. Truk tapi kecil. Nanti ada lagi truk gede. Truk apa gitu. Truk kabeh modelannya gitu. Bu, itu kan menunjukkan bahwa dia punya keahlian tertentu. Oke, saya sepakat dengan itu. Nah, biar dia tidak monoton pada itu, kita nggak usah ngebold, bocah ini mesti gambar truk, nggak usah begitu, tambahkan. Oke, truk itu ada macam-macam deh. Sejarahnya truk itu begini. Truk itu ada ini dengan fungsi yang macam-macam. Nah gitu. Jadi ketika mau memasukkan sesuatu yang baru, yang sudah jadi patokannya dia, yang membuat dia nyaman itu nggak berubah gitu. Jadi jangan truk toh ganti ngono loh, pesawat ganti loh, kereta nggak bisa, dia akan susah itu. Tetap pada truk, terus kemudian tambahkan wacananya bahwa truk itu kamu fokusnya pada apa. Nah nanti gambar berikutnya kalau itu sering diasah, nanti dia akan macam-macam Bu, tapi semuanya masih pada truk. Itu. Kan kadang ada anak yang gambar truknya bentukannya semua kayak gitu. Sama terus orangnya itu terus. Kita perlu tambahkan orangnya mau pakai topi enggak atau pakai helm atau pakai kacamata misalnya. Nanti dia akan berganti itu, akan nambah lagi, ada item baru nambah lagi. Terus seperti itu. Jadi hindari sikap mendikte, kemudian beri stimulus yang lebih banyak gitu ya. Terus menghargai pendapat, kasih kesempatan untuk menyampaikan ide itu untuk membongkar keloyalismeannya, keajekannya yang cukup tinggi. Next sekarang
biar kita segera tanya jawab ya. Saya akhirkan nanti sampai agresivitas. Setelah itu silahkan kita buka sesi tanya jawab. Biar nggak ngantuk karena ini syahdu sekali. Saya sudah dingin banget kakinya. Nanti lama-lama tidur kita. Nah, selanjutnya adalah heteroseksual, kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dari lawan jenis. Dari subjek pengganti. Nah, ini masih salah ininya ya. Tipologinya adalah heterogenetif. Terus, apa toh Bu? Kayak gini nih apa? Jadi, heteroseksual itu kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dari subjek pengganti. Itu kalau di psikologi itu ada yang namanya Oedipus kompleks dan Elektra kompleks. Jadi memang anak perempuan itu lebih dekat sama bapaknya, anak laki-laki lebih dekat sama ibu. Nah, ini adalah kebutuhan emosi dasar ini di heteroseksual. Boleh nggak? Boleh, memang sah, memang harus seperti itu. Ini menjadi modal nanti anak-anak ketika beranjak remaja, beranjak dewasa itu punya standar. Oh, milih pasangan tuh kudu koyo opo misalnya gitu. Di harga itu bagaimana menghargai itu seperti apa? Itu dari sini apa namanya modal awalnya. Sehingga perlu banget Bapak Ibu itu ada gitu, ada dan berada gitu, bukan ada dan tiada gitu ya. Jadi memang Bapak Ibunya ada, terus kemudian perannya juga terlibat gitu. Solusinya apa nih? Ya, sex education, jadi perlu diperkenalkan. Sentuhan boleh, sentuhan nggak boleh, itu juga bagian dari sini. Terus kalau orang Jawa itu ngerti isen, saru, nah kayak gitu-gitu tuh itu juga bagian sebenarnya bagian dari pendidikan heteroseksual. Terus ya apa kita dengan pasangan itu juga perlu berhati-hati. Saya nggak tahu nih, saya pernah menyampaikan cerita ini apa enggak, tapi kemarin waktu saya di Banyuwangi saya sampaikan cerita ini. Ada suatu daerah begitu, ada anak kecil nih, anak kecil benar-benar kecil kayaknya belum sekolah waktu itu. Apa laki perempuan gitu, main kemana-mana itu ya biasa anak main gitu. Nah, cuman seringkali anak laki-laki ini selalu gandeng anak perempuan ini. Sampai teman laki-lakinya, ya anak-anak juga, ih, kok gandeng toh, kok digandengin terus toh, gitu. Tapi ya buat kita mungkin apa sayang ya sama temen ya, temennya digandeng biar gak jatuh, biar gak hilang dan lain sebagainya. Itu awalnya seperti itu. Sering kemana-mana tuh selalu berdua gitu, laki perempuan ini. Nah, sampai suatu hari mereka itu main rumah-rumahan gitu, tenda-tendaan segala macam. Sampai kemudian terjadi cuk gitu. Nah, baru tuh orang tuanya kaget, loh, kok nggak boleh ya? Anu, segala macam, bla 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 bla. Nah, si anak ini kemudian defend-nya menyampaikannya gini, ya kan aku sayang kayak mama papa itu kan kalau sayang seperti itu gitu. Jadi ya nggak mungkin dia ngomong kalau dia nggak pernah terjadi dalam kehidupannya. Jadi kalau cuma ngarang doang tuh sepertinya nggak. Bagian ini contoh bahwa kita tuh perlu berhati-hati, termasuk ketika orang dewasa punya apa ya konsumsi dewasa, entah novel, entah video, entah percakapan, entah chattingan misalnya begitu, ya itu tuh perlu 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 mawas diri lah gitu, karena anak zaman sekarang itu jauh lebih pinter, amat sangat pinter gitu. Terus ya mendampingi ketika dia nonton, terus jangan buru-buru shock ketika anak mama aku besok nikah sama itu ya misalnya kayak gitu. Ketika itu disampaikan anak-anak kecil ya yang belum balik itu belum dewasa, ya itu sebenarnya dia belum ngerti maksud menikah pacaran itu apa. Nextnya, nah ini slide yang terakhir untuk emotional record ya. Agresivitas. Tadi saya sempat apa namanya cuplik-cuplik di awal bahwa kebutuhan untuk merusak dan melanggar aturan, tipologinya power energetic. Biasanya lebih banyak karena pengabaian ya, pola asuh yang diabaikan gitu, kurang kasih sayang gitu. Sebenarnya kalau zaman sekarang sebenarnya nggak ada ya orang tua nggak sayang sama anaknya, anak-anak yang kurang kasih sayang itu sepertinya nggak ada.
Cuman ketika orang tua terlalu sibuk terus menyediakan fasilitas yang sangat banyak tapi keberadaannya jarang, itu sebenarnya juga bagian dari pengabaian. Dan manifestnya macam-macam, anaknya kan akhirnya kakean pola gitu lah Bu, yang nggak bisa duduk anteng, suka lari-larian, nggak bisa nulis, diajak ngobrol nanan ini kayak banyak lah biasanya. Nah, kadang orang tua tuh terus, wah gara-gara kebanyakan HP nih Bu gitu. Nggak cuma itu, HP itu memperburuk. Tapi awalnya bukan karena HP-nya, pasti ada something. Pasti karena, lah kenapa dia lebih suka sama HP-nya gitu. Berarti kan perlu dipertanyakan adalah pola pengasuhan orang tuanya bagaimana, aturannya bagaimana, ngobrolnya sebanyak apa ketika di rumah, kayak gitu kan. Sehingga anaknya kok bisa lari ke HP itu karena apa? HP itu kan tools ya, itu alat yang membantu kita untuk bisa happy kan begitu sebenarnya. Jadi solusinya apa? Hindari label negatif, hindari kekerasan fisik dan verbal. Kayaknya udah nggak ada ya kekerasan fisik yang mukul-mukul anaknya, nyubit, ngaplok, apa sih, udah nggak ada kayaknya ya. Nggak ada anak yang lebam-lebam kayaknya sekarang. Tapi kadang kita ada tuh, masih ada tuh kekerasan verbalnya gitu. Ih ampun deh anak kok nakal banget, ya Allah astagfirullahaladzim Gusti apa misalnya kayak gitu-gitu. Nah itu sebenarnya nggak sama bullying sama anak-anak. Atau bahkan ketika orang tua, kamu sedang Rene lah, bocah kok keriting, bocah kok ireng misalnya kayak gitu. Itu bagian dari kekerasan verbal sebenarnya. Terus menyalurkan energi dengan kegiatan positif. Apa tuh Bu? Ya kegiatan fisik, nyambutin rumput, siram kembang, bantu mamanya cuci piring misalnya. Hal-hal seperti itu sebenarnya kan adalah tugas-tugas kemandirian. Terus kalau memang anaknya agresivitasnya tinggi sekali, seringkali saya sarankan untuk kegiatan fisik di luar secara teratur dan konsisten serta kontinu. Jadi misalnya gimana Bu? Lari boleh, jogging boleh, silahkan. Tapi harus ada aturannya. Misal harus tiap sore jam 3 sampai jam 4 kita ke lapangan lari keliling 3 kali misalnya begitu. Jadi bukan sekedar lungo, balik mana yang lari sakar pedi, bukan hanya sekedar itu. Karena kalau cuma seperti itu, energinya keluar tapi tidak terkontrol. Kan tujuan kegiatan fisik itu outbound lah Bu, bahasa gampangnya. Kenapa toh outbound itu? Kenapa kita sewa trainer itu mahal? Yang mahal bukan sewa trainernya, yang mahal adalah bayar aturannya, bayar instruksinya, itu yang bikin mahal. Karena mengemas kegiatan ala kadarnya tapi itu menjadi bermakna, itu yang bikin mahal. Jadi instruksinya yang mahal. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dikasih kesempatan, kenal sama klub-klub berkuda kah, memanah kah, lari kah, berenang kah gitu. Silahkan dipakai itu untuk rilis energi dan emosi. Begitu. Kurang lebih itu, saya sengaja tidak sampaikan semuanya karena nanti di bawah ada solusi-solusi begitu. Silahkan saya kembalikan dulu ke moderator. Kalau dibuka sesi tanya jawab. Oke. Baik, terima kasih pada Ibu Eli yang telah memaparkan. Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa memberikan emot apa ya? Emot tersenyum mungkin, Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Silakan bisa memberikan emot tersenyum. Monggo Bapak Ibu. Wonten, ada ini Bu. Dari Bapak Joko Sukoyo, monggo. Baik, terima kasih. Ibu Eli, mohon maaf belum bisa membuka kamera. Ada yang ingin saya tanyakan. Kebetulan saya ayah dari salah satu siswa di Mutiara Hati. Saya ingin bertanya terkait yang level kedua, level perkembangan intelektual anak, Ibu. Yang di situ ada jenius lebih dari 140, superior dan high superior, normal dan sebagainya itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah
angka yang kami dapatkan ini, angka ini itu sesuatu yang sudah tidak bisa berubah, ataukah seiring dengan nanti dia SMP, SMA masih berubah angka ini? Itu aja, terima kasih. Baik, Bapak ini langsung saya jawab aja ya daripada saya lupa ya. Oke, tadi di awal saya sampaikan bahwa hasil data Indonesia itu reliabilitasnya adalah 1 tahun. Artinya data itu berubah. Jadi termasuk di dalamnya adalah pada IQ. Kalau ditanyakan berubah itu bisa naik bisa turun. Mungkin nggak Bu, dia dari normal ke superior mungkin nggak dari superior ke high superior mungkin nggak dari borderline ke normal mungkin, dan sebaliknya normal ke borderline mungkin. Sebenarnya segala sesuatu itu mungkin, tapi kemudian kita perlu tahu bahwa misal borderline itu kan 70 sampai 90 misalnya ya. Terus menjadi normal 90. Nah, itu yang kemudian kita perlu tahu bahwa kapasitas itu seringkali di kategorinya, bukan di angkanya. Jadi kalau kategorinya di situ nanti berubah jadi misalnya dari 50 ke 60 mungkin, tapi kategorinya masih di situ. Kalau kemudian gapnya terlalu jauh, 70 menjadi 110 mungkin nggak. Nah, itu yang loh alam ya. Ya manusia itu hanya nggak pernah ada yang tahu gitu. Tapi kalau kemudian kita membaca gejalanya gitu tuh, kami belum pernah mendapati yang seperti itu. Tapi kalau superior, misalnya superior 112 menjadi 109, nah itu mungkin. Jadi terkadang turunnya nggak terlalu banyak. Nah, seringkali itu di kategori yang sama. Gitu. Termasuk, nah pengalaman saya, anak saya itu pertama kali assessment dulu ketika playgroup, sampai sekarang dia kelas 2 SMA, itu kami lakukan tiap tahun, Bapak. Itu di intelektual itu mengalami perubahan. Gitu. Yang dulunya normal sekarang di superior gitu. Artinya stimulus yang oke, terus kondisi badan yang cukup fit, lingkungan yang support gitu ya. Lingkungan support itu ya termasuk sekolahnya, termasuk pertemanannya, termasuk keluarganya, termasuk teman-temannya gitu, itu memberikan support yang oke, biasanya itu berkembang. Jadi kapasitasnya, jadi kalau kita ngomongin intelektual itu kapasitasnya misalnya nih, nah taruhlah nih, ini saya ada plastik nih, ini misalnya kapasitasnya segini nih, tunggu. Nah misalnya segini ya, nah, kelihatan nggak sih? Segini ya, misalnya ini kapasitasnya nih. Jadi mungkin nggak Bu kapasitas ini menjadi segini, ini menjadi segini gitu, menjadi kecil banget gitu. Ya kalau dari besar ke kecil, kalau dan itu jauh ya jaraknya, kalau tidak ada kejadian khusus itu jarang terjadi. Tapi kalau kemudian kapasitasnya Bu, dulu anak saya kapasitasnya segini nih. Nah, yang membedakan apa pada kognisinya? Jadi mungkin dulu full, atau mungkin dulu cuma sedikit, sekarang jadi lebih full gitu, sehingga kapasitasnya berfungsi dengan baik gitu Bapak. Jadi kalau masih bisa berubah nggak, masih dengan berbagai faktor ya, termasuk makanan itu mempengaruhi sekali gitu. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Baik. Sebentar Ibu. Saya carikan dulu. Yang Zoom Di chat, user. Zoom ya user. Mama Fasya silakan. Yang Zoom Monggo. user itu ada yang resen Ustadz. Zoom user. Namanya milik siapa nih? Namanya siapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi Yang wabarakatuh. angkat tangan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua murid dari SD Mutiara Hati. Saya mau bertanya Ibu Eli. Ini untuk apa? Yang pertama itu motivasi intelektual. Di sini saya dapat hasilnya tuh untuk anak saya tuh sangat rendah.
belum optimal untuk motivasi intelektual. Namun level perkembangannya intelektualnya itu bagus, superior. Ini kok bisa kayak bertolak belakang gitu ya, Ibu. Jadi dia nggak ada motivasi intelektual tuh masih rendah banget, tapi kok perkembangannya lumayan gitu, hitungannya superior kan lumayan. Ini yang mendasarin tuh apa gitu loh, Bu. Jadi kayak ya di pikiran saya, dia berarti kan kalau untuk belajar, untuk memecahkan masalah dia kurang suka gitu ya, nggak mau gitu. Nah, soalnya di hariannya juga gitu, kalau disuruh belajar tuh suka bantah, suka nggak mau. Tapi kok dia bisa mendapatkan hasil intelektual itu bagus, itu yang mempengaruhi apa gitu ya, Bu ya. Terus ini yang kedua yang saya tanyakan lagi, ini kemampuan dasar yang mulai tampak itu aritmatika itu seperti apa, Bu, contohnya? Dan pola belajar artistik mohon dijabarkan lebih detail. Mungkin seperti itu ya, Bu, pertanyaan saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pertanyaannya banyak ya. Oke, dari tadi yang pertama, Bu, motivasi. Ibu, ngapunten putranya kelas berapa? Kelas 4, naik kelas 4. Oke, siap. Jadi, kan berarti waktu assessment kelas 3 ya, menuju kelas Iya, 4 betul. kan? Nah, Iya. anak kelas 3 itu tugas perkembangannya adalah motivasi intelektual. Jadi, anak-anak itu mendapatkan beban pendidikan itu idealnya di kelas 3 gitu. Bahasa gampangnya begitu. Jadi, Bu, lah kelas 1, kelas 2, kelas 1, kelas 2 itu sebenarnya belum beban pendidikan, itu masih pembelajaran pengenalan untuk dirinya sendiri. Nanti dicermati ya, materi-materi di kelas 1, kelas 2 gitu, termasuk yang diajarkan oleh ustaz-ustazah itu sebenarnya lebih untuk pembiasaan untuk diri dulu. Nah, di kelas 3 itu secara psikologis anak-anak usia 9 tahun itu lagi senang-senangnya sekolah gitu lah, bahasa gampangnya. Sehingga mereka yang termotivasi secara intelektual itu ada sekian aspek itu tadi. Kalau tadi Panjenengan sampaikan, Bu, motivasi intelektualnya masih rendah sekali. Orang yang punya motivasi intelektual yang keren itu kalau tinggi ya. Jadi orang termotivasi itu aspeknya macam-macam. Nah, saya nggak tahu ya kelas 3 itu aspeknya apa aja coba. Oke. Ada problem solving, ada planning, priority, realizing gitu ya. Komunikasi, predicting dan lain sebagainya sampai konsistensi. Jadi betul begitu nggak sih? Di kertas yang nomor 1, di kertas nomor 1 Ibu coba yang di kotak itu isinya apa aja? Iya, Bu, saya baca. Ini yang Ya. yang paling tinggi problem solving itu tinggi, yang lainnya itu rendah, ikutnya di bawah 40 jadi rendah, Bu. Oke, terus tadi Ibu bilang kok bisa begini ya, berarti kok kayaknya nggak sinkron dengan kapasitas intelektualnya yang superior kan begitu. Jadi nggak ada hukumnya bahwa anak-anak yang perkembangannya oke, kapasitas intelektualnya juga harus tinggi gitu. Ini kelas mana aja ya, jadi motivasi intelektualnya rendah berarti IQ-nya ya kudu rendah. Oh nggak ada begitu Bu, jadi bebas aja. Jadi bisa dong kalau motivasi intelektualnya rendah, IQ-nya tinggi. Oh bisa aja. Karena aspek itu kan macam-macam. Dan aspek itu benar satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Tapi tidak dalam rangka, perkembangan bahasanya rendah, oh ya berarti perkembangan motoriknya ya mesti rendah. Oh nggak bisa, terserah aja. Itu berjalan, setiap aspek itu punya fase perkembangannya sendiri-sendiri. Jadi satu dengan yang lain sangat tidak saling mempengaruhinya tuh dalam rangka seperti itunya. Terus IQ-nya, kapasitas intelektualnya kok bisa tinggi Bu dia? Ya nggak apa-apa, artinya putra panjenengan kapasitasnya besar. Tapi memang dia belum termotivasi. Jadi membuat dia untuk termotivasi, oh aku ngene, oh aku kudu ngene, itu belum muncul dari dalam dirinya Bu. Jadi kudu di bahasa gampangnya itu kudu dipecuti sik gitu loh. Ayo ke sinau le, iki kudu iki lah. Masih
masih didulang terus gitu loh Bu, masih apa sih bahasanya ya, masih disodorkan gitu loh. Jadi belum muncul keinginan itu, belum numbuh dari dalam dirinya. Padahal kalau kita ngomongin tugas perkembangan psikologi, ngapunten ya Bu, saya pakai kata harusnya ya, harusnya itu sudah mulai muncul. Anak-anak di usia 9 tahun itu standarnya begitu, harusnya sudah mulai ngeh gitu. Wah, aku kudu ingin apa. Nah, Putro, Kang Putro belum gitu. Jadi perlu distimulus gitu. Jadi nggak apa-apa Bu. Kok ini tinggi, kok ini rendah, nggak apa-apa. Justru ketika kita tahu, oh kapasitasnya besar nih, kok dia belum oke, oh artinya sakjano dia mampu karena memang kapasitasnya besar. Jadi yang kecil-kecil itu silahkan dinaikkan. Nah, coba sekarang saya minta Ibu membaca di bagian pertama, di kertas pertama, yang paling bawah apa bunyinya, Bu? Sudah ketemu belum kertas pertama? Ya udah Secara Bu. umum apa? Nah, coba saya minta dibacakan. Ya, Ananda dalam tahap awal perkembangan motivasi intelektual. Pendampingan intensif diperlukan melalui penguatan rasa ingin tahu dasar, pemberian tantangan kecil, serta apresiasi terhadap usaha eksplorasi sederhana. Nah, ya itu. Jadi, biar dia termotivasi, biar numbuh, kasih tantangan-tantangan kecil, kemudian diapresiasi. Gitu. Terus kasih yang basic-basic aja. Contohnya apa, Bu? Apa aja. Yang paling sepele kalau saya. Saya yakin betul Bapak Ibu itu pasti ngeh, oh anakku kayaknya kurang pekanya di daerah sini deh gitu. Jadi itu yang dipakai gitu. Misal, lagi-lagi nih saya pakai contoh anak saya aja. Anak saya nomor 2, sekarang kelas 3 naik ke kelas 4, berarti setara ya sama putra panjenengan Bu. Hanya dia perempuan. Dia itu sangat tidak peka dengan temannya. Sangat tidak peka. Memang itu versi saya. Dan itu saya lihat dari kesehariannya. Jadi terkadang kalau dia udah enjoy sama temen yang itu ya sweet tok gitu. Jadi itu membuat saya dia nggak peka sama orang lain gitu. Sehingga tantangannya adalah, adik, besok kita akan renang dengan teman yang berbeda. Itu tantangannya. Renang itu adalah hobinya. Teman yang berbeda itu adalah tantangannya. Karena dia maunya renang ya sama itu aja. Terus atau tantangannya adalah renang dengan teman yang sama, tempat yang berbeda. Bu, kenapa begitu? Ya karena biar dia ngeh. Ini di mana? Kamu harus aware di lingkungan ini, jerune sak piro, ondone kepiye lah, tuku jajan kepiye, kayak gitu-gitu loh, Bu. Itu latihannya. Terus kemudian, wih, keren ya. Adik ngerti bisa gitu kok upul sama temennya meskipun bukan sama bestimu gitu. Baru kemudian digituin. Itu contoh kecil. Dan itu bisa panjenengan lakukan pada banyak hal. Kalau dalam belajar gimana, Bu? Ya sama. Dia itu modelnya dia bisa mengerjakan, dia bisa menjawab, tapi dia nggak mau baca. Iya Jadi benar Bu, benar. tantangannya oke. Nah, tantangannya apa, Bu? Adik, lihat Ibu dulu. Buka halaman sekian. Dia harus lakukan sendiri tuh, Bu. Halaman ini buka ini. Terus baca di paragraf kedua. Ya, dia harus temukan. Tapi kan dia nggak baca langsung semuanya sendiri kan, tetap ada instruksi dari kita kan. Nah, silakan baca. Artinya ulang lagi. Artinya apa? Ulang lagi gitu. Biasanya sampai 3 kali Bu, saya minta dia ulang baca. Baru kalau kemudian, oh, aku tahu Bu. Oh, oke, habis itu dia lanjutin sendiri. Itu loh. Jadi itu bagian cara menumbuhkan motivasi untuk, wah ternyata aku ngerti ya. Oh, ternyata segampang itu ya Bu gitu. Anak saya itu amat sangat jelek nilai bahasa Jawanya Bu. Karena dia tidak tahu bahasa Jawa sama sekali. Ya, saya orang Jawa, suami saya ayahnya orang Solo. Dia tidak tahu. Adus aja dia nggak tahu Bu artinya apa. Padahal itu kan bahasa yang umum ya. Dia nggak ngerti. Nah, suatu hari belajar bahasa Jawa, nana, dia itu sangat, kan saya udah deg-degan. Lawang boso hari-hari wera mudeng meneh boso hono coroko gitu versi saya. Tapi ternyata saya salah. Justru dia tahu hono coroko tuh cara membacanya gimana, dia ngerti ini itu meskipun kadang yuk keliru-keliru gitu. Nah, itu yang kemudian jadi apresiasi penguatan buat dia. Wah, adik tuh ya. Orang tuh nggak semua orang ngerti loh. Tulisan keluar kayak gini nih hono coroko ini, dan adik bisa baca. Artinya yang lain-lain kamu bisa, tapi susah loh Bu, bahasa Jawa itu ya memang karena itu tidak kita pakai hari-hari, itu yang bikin susah. Tapi
Ketika yang susah ngono corok aja mbok lampaui, artinya yang biasa kamu bisa. Nah, itu yang kemudian membuat, jadi aku nanti kelas 4 bisa naik ya Bu ya bahasa Jawa. Ya iyalah, nggak butuhnya adik-adik naik kelas kok. Terus dia lihat tuh rapotnya. Ibu lihat Bu, pertama kali yang dia lihat adalah nilai bahasa Jawaku berapa. Karena nilai ujiannya jelek sekali, jauh di bawah KKM. Ternyata aku dapat segini ya. Artinya bahasa Jawa itu nggak melulu soal bahasanya, tetapi ada nulis Jawa, ada kamu bergaul sama temen, ada ini, ada itu, kamu mengerjakan tugas. Nah itu digabung sehingga membuat nilai menjadi seperti ini. Ini contoh-contoh kecil untuk membuat dia ajari yang basic-basic, terus kemudian biar dia bisa paham, terus diapresiasi. Itu yang di bawah. Oke, Bu. Nah, sekarang saya akan jawab yang aritmatika. Aritmatika itu, jadi kemampuan dasar itu ada 3, aritmatika, logika, dan persepsi. Saat ini yang paling dominan dari ketiganya adalah aritmatika. Apakah artinya anaknya itu pintar matematika? Belum tentu. Tetapi anak ini memang hobi, memang suka dengan segala sesuatu yang berkaitan sama hitungan, sama angka. Itu dia lebih senang dan lebih nyantel, begitulah, lebih cepat nyantel. Tapi apakah itu kemudian bisa dijadikan alasan untuk kita tentukan kegiatannya apa? Bisa. Apa Bu? Boleh, segala sesuatu yang berkaitan sama itu boleh. Tidak harus matematika tok ya Bu. Saya itu sebenarnya suka sekali les apa aja, tapi itu ada hitung-hitungan matematisnya. Contoh, saya tuh kalau membuat les sama anak-anak, adik mau les apa? Misalnya les melukis di Global Art gitu. Oke, di Global Art itu dek biayanya sekian. Jadi adik harus masuk, tidak boleh bolong. Misalnya kayak gitu. Terus itu kan ada hitungan matematisnya. Kenapa? Ya karena ini. Kalau kamu bolong sekali dan itu nggak ada penggantinya, kita rugi sekian. Terus di situ kenapa bayar mahal? Karena adik akan dapat ini, fasilitasnya ini misalnya gitu. Jadi itu yang membuat dia kemudian bisa termotivasi. Tapi ada tanggung jawab yang harus dia pakai. Itu aritmatika. Dan panjenengan boleh pakai kegiatan apapun boleh. Terus setiap penjelasan itu dijabarkan dengan penjelasan matematis. Gitu. Oke Bu, sekarang apa tadi? Artistik. Ya toh Bu, bawahnya apa artistik? Iya, betul, artistik. Artistik itu apa gitu? Artistik, tipe belajar yang banyak kreativitasnya, jadi nggak monoton, terus apa namanya? Karena anaknya kapasitasnya besar, kasih wacana yang banyak. Intinya memang artistik, terus kemudian menurut kamu apa, terus intinya apa gitu. Kayak gitu-gitu Bu. Itu artistik. Terus bikin dia nyaman, jangan terlalu banyak pesan-pesan sebelum belajar tuh. Sing benar loh ya nek sinau kok sedih menan, enggak usah begitu-begitu Bu. Enggak usah ada pesan-pesan begitu. Itu anaknya udah ngedrop duluan. Iya, Bu. Itu ya Bu Fasya. Iya. Ya, makasih Bu Ada Eli. lagi? Iya, sama-sama. Zoom user atas nama siapa nggak Niko Zoom user? Yang raise Zoom hand. Oh ya user. maaf Mbak, saya lupa kasih nama. Oke. Saya Norma Stiana, orang tua dari Shirin. Mau tanya, untuk pola belajar entrepreneurs itu seperti apa ya Bu? Sama mau tanya tentang ini. Kalau anak ini agresivitas dan otonominya tinggi, apakah ada kemungkinan anak ini tuh akan dominan ke teman-temannya dan apa ya, cenderung jadi pembuli nggak ya, ada kemungkinan ke situ nggak ya lah. Untuk mencegah hal itu terjadi tuh kita sebagai orang tua tuh baiknya harus gimana? Sampun, terima kasih sebelumnya. Siap. Waduh, keren ini pertanyaannya.
Pertama entrepreneurs dulu. Entrepreneurs itu pola belajar yang seperti apa? Pola belajar yang mengedepankan pengalaman praktis gitu. Jadi pengalaman individu hari-hari gitu, pakai intuisi gitu. Jadi orang entrepreneurs itu belajarnya memang nggak bisa saklek, Bu. Nah, terus piye Bu nek belajar nggak bisa saklek begitu. Nah, kita sebagai orang tua belajar itu wajibnya ping pindho misalnya gitu ya Bu. Nah itu kita cari nih, kadang bar maghrib, kadang meh turu, kadang bar subuh gitu loh Bu. Nah yang paling pas iki ngene jadi wah rotok repot ya Bu. Ya minimal kita sudah punya ancer-ancer bahwa belajar itu minimal berapa kali sehari gitu. Atau berapa menit sehari gitu. Gitu. Terus memang out of the box terkadang. Terus orang entrepreneurs itu kan tidak melulu begitu-begitu aja. Besok bisa ganti-ganti gitu. Itu cara belajar entrepreneuris. Jadi ada kalanya, nah memang begini akhirnya sebagai orang tua mau tidak mau, siap nggak siap, kudu lebih pintar gitu. Bahasa gampangnya begitu Bu. Jadi wacananya harus lebih banyak. Jadi kadang kan dia bertanyanya itu out of the box, di luar konteks gitu, anti mainstream lah. Anaknya itu kadang benar-benar di luar kepala lah, di luar nalar kita gitu bertanyanya. Itu ya. Terus ditambah dia tipenya power energetik kan nggak bisa anteng nih anaknya. Kemana-mana gitu, rasa ingin tahunya besar. Terus sama satu lagi tadi apa? Ordinatif. Apa? Otonomi sama agresivitas yang tinggi. Oke. Otonominya tinggi, power energetiknya tinggi. Terus bocah iki ora iso anteng, yo nek dikongkon anteng ki rada kangelan gitu. Kalau kemudian pertanyaannya adalah apakah ini menjadi bibit bullying Bu gitu. Walau alam saya nggak pernah tahu nextnya bagaimana. Karena itu bukan kuasa saya. Terus secara psikologi, tipologi kepribadian apapun itu berpotensi untuk menjadi individu yang tidak baik kalau kita treatmentnya tidak tepat. Sekarang kalau kita mau main logika nih, Bu kan anaknya susah diatur, pencilaan, ya toh, aktif sekali gitu, kan dia cenderung jadi bullying. Kalau panjenengan mengibaratkan begitu bisa iya, tapi bisa nggak kita berpikirnya begini? Oh anak ini sangat aktif, dia susah diatur, dia sangat kemudian mengatur temannya, dominan dan lain-lain. Kecenderungannya memang dia butuh sarana lebih banyak. Biasanya anak ini menjadi motor buat temennya. Jadi biasanya dia esrek-esrek, ayo kan uyang, nah gitu loh, jadi penggerak begitu. Sehingga saya harus sediakan lahan lebih banyak. Ya kan dua Bu, sama toh, bocahnya sama. Power energetik dan ordinatif, fisiknya banyak dan otonominya juga banyak. Sama, anaknya sama, individunya masih sama. Tetapi kalau kita kemudian dia cenderung menjadi pembuli, akhirnya yang terjadi adalah terlalu banyak tekanan nanti. Nggak boleh gini loh, harus gini, harus ini. Itu yang membuat dia makin lebih terpuruk lagi. Sekarang saya tanya, silakan dibaca di bagian ketiga, di emosi itu yang paling bawah, sarannya apa? Saran pendampingannya itu kan ada tuh. Ini sih arahkan energi Ananda ke kegiatan fisik yang positif seperti olahraga, seni, atau eksplorasi. Hindari pendekatan kekerasan secara verbal maupun non-verbal karena hanya akan memperkuat agresivitasnya. Ajarkan teknik relaksasi ringan saat emosi mulai meningkat. Nah, ya sudah itu banget itu Bu. Ya sudah. Jadi kalau panjenengan kemudian punya mindset bahwa anaknya jangan-jangan dia cenderung jadi bullying misalnya, jadi pembuli gitu. Yang terjadi akhirnya tekanannya kan lebih banyak Bu. Membuat dia akhirnya menjadi tidak fleksibel, tidak rileks gitu. Jadi nggak ada kita membuat menganalisa anak-anak terus kemudian oh ini kecenderungan ini biar tidak jadi seperti. Oh bukan Bu, bukan begitu. Kita mengantisipasi itu bukan untuk dia tidak menjadi something, bukan itu. Tapi kita mengantisipasi sesuatu agar energinya yang berlebihan itu bisa dia salurkan dengan baik. Agar kebutuhan dia yang berapi-api untuk tidak diatur itu bisa dia rem. Lebih begitu, bukan
untuk menjadi, biar dia tidak jadi pembuli, biar dia tidak, oh bukan, nggak ada itu. Paham Bu, maksud saya Bu? Iya, paham, Bu. Ya, kurang lebih begitu ya. Jadi jangan deh kita ini sebagai orang tua mengkotak-kotakkan anak-anak. Nah ini aku udah gini, oh belum tentu, belum tentu. Nanti itu bukan kuasa kita. Nanti itu bukan waktu kita. Jadi saat ini nih kita tahu, oh anakku nih kayak tadi nih kecenderungan anakku ki gampang terpengaruh kancane ki, gampang ini lah. Ben nen iso dan dia dapat pengaruh yang baik sing tak setel kancane misalnya gitu loh Bu. Jadi bukan biar dia waduh nek anakku terpengaruh kancane oh kayak dia tadi pemabuk peminum beneran jadi pemabuk. Oh bukan mengenai itu. Ben dia tetap bisa berdiri di kaki sendiri. Biar yang masuk ke dalamnya adalah pengaruh yang baik-baik gitu. Kan saya tahu nih beberapa temannya, oh nek dolan karo iki mesti sholatnya on time. Nek karo iki rotok meletre iki. Misalnya gitu kan kita tahu tuh. Meskipun saya tidak bisa kontrol ya, tapi minimal ketika kita sudah sangat dekat dengan mereka kita tahu. Sama kayak gini ini, bahwa ketika anakku potensi dia untuk eker wae kayak iso anteng gitu ya. Wah, ini nanti justru akan mengganggu dirinya sendiri sehingga dia susah konsentrasi, susah tenang gitu. Jadi yang kita lakukan apa? Ya banyakkan kegiatan fisik yang tujuannya adalah kegiatan fisik itu untuk rilis energi dan emosi, Bu. Begitu. Begitu ya, Ibu. Iya, Semoga dipahami ya. Bu. Iya. Ada lagi siapa? Baik, terima kasih. Uwais. Ya, sekitar Bu. J, monggo. Ini Novianto Abi Gifar ini juga. Monggo, Ibu Uwais. Uwais. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Uminya Uwais dan ada adik kakaknya juga yang di Mutiara Hati. Begini, Ibu Eli, saat mendengarkan pemaparan tadi, di mana setiap anak kan mempunyai tipologi yang berbeda. Nah, terkadang kita perlu penanganan yang berbeda-beda pula. Dan ada kesamaan, ada perbedaan. Saat tantangannya itu saat kebetulan ini anak kami kan naik kelas 5, naik kelas 4, naik kelas 2, dan sekarang kelas 1. Dengan psikologi yang berbeda, untuk hal yang harus disamakan penanganannya, mengusahakan kemandirian, itu mungkin kita bisa jalankan dengan baik. Nah, kendalanya saat ada hal-hal yang menggunakan perasaan anak. Ada anak yang harusnya dengan lembut. Nah, itu terjadi kecemburuan sosial kadang. Kok Umi sama adik begitu? Harusnya kan nggak gitu. Harusnya kan tegas, jangan gitu. Padahal anak yang satu kalau ditegasin nggak bisa. Harus dengan lemah lembut. Nah, itu bagaimana Bu Eli? Mohon masukannya gitu. Terima kasih. Oke. Siap-siap, terima kasih Umu Wais. Waduh, keren banget ya. Enak ya Bu, ngantarinya sekali, jemputnya sekali. Oh, jemputnya berkali-kali kalau itu ya, bolak-balik gitu, Masya Allah. Intinya, ya sama seperti ketika pemerintah membuat aturan bahwa kalau mau naik motor harus pakai helm, harus punya SIM, harus usia 17 tahun. Itu berlaku buat siapa aja. Nggak peduli orang itu punya duit buat beli helm apa enggak. Begitu logikanya. Jadi di depan umum begitu. Ya itu harus dilakukan sama. Misal ketika panjenengan harus bersikap tegas, nadanya harus segitu, ya udah nadanya segitu aja. Adik kakak sholat di masjid sekarang misalnya, ya sudah segitu aja. Nah begitu nanti persen, tapi kan dia yang satu nggak bisa dikerasin. Nah itu persen tuh Bu. Maksud Umi gini, jadi kamu harus begini. Gitu. Harus begitu. Jadi kalau lagi di depan umum nih, maksudnya di depan banyak, yang memang harus begitu. Kalau pendekatan secara personalnya, nah itu nanti yang berbeda sesuai dengan karakternya dia.
Bu, nanti dia bisa jadi nangis nggak apa-apa. Biar apa toh? Biar dia belajar bahwa tidak selalu dunia itu memakluminya. Nah, bahasa saya itu gemblengannya itu dari rumah gitu. Jadi ketika aturan, maaf, semuanya harus berlaku seperti ini. Kan pasti reaksinya macam-macam. Buat anak yang tak gentar ya pasti dia menter wae lah gitu. Tapi buat anak-anak yang melo nanti dia akan mulai membak-membi apa nggak apa-apa. Itu reaksi itu boleh. Itu sih Ibu. Jadi tetap dalam sebuah kapal, nah kodanya kan tetap ketika dia bilang, ketika dalam aturannya membawa kapal itu harus dengan kecepatan sekian, jadi harus kesekian gitu. Meskipun yang satu ada yang mabok, yang satu muntah-muntah ketakutan, yang satu happy, kan pasti begitu reaksinya. It's okay, nggak apa-apa itu. Gitu Umu Wais. Terima kasih Bu Eli. Semoga sukses selalu. Amin, amin, alhamdulillah. Monggo yang lain ada lagi tidak? Baik, niki ada satu pertanyaan lagi nggih dari Bapak Novianto, Abi Gifar. Semoga Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin tanya Bu Eli terkait hasil asesmen anak saya yang di halaman pertama ya. Anak saya kebetulan naik kelas 5 ini. Anak saya ada mau kelas 1 dan ini naik kelas 5. Memang di halaman pertama berbeda ya Bu ya aspek penilaiannya. Untuk yang di aspek penilaian anak saya yang kelas 5 itu ada poin charismatic role dan asertivitas. Itu penjelasannya seperti apa Bu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi yang dibahas di halaman ketiga ada 12 poin. Itu dari 12 poin itu mungkin enggak Bu ada yang bertolak belakang. Maksudnya gini, kayak semisal keajekan hasil asesmen anak saya keajekannya cukup tinggi di atas 100 poinnya. Tapi di kebimbangannya di poin kebimbangan itu rendah banget. Nah, itu seperti apa ya Bu ya untuk menyikapi itu? Terima kasih, mungkin itu aja Bu. Oke, siap. Pertama, charismatic role sama asertivitas ya. Kan anaknya kelas 4 mau naik kelas 5 ya Bapak ya. Jadi memang tugas perkembangannya sama. Nah, charismatic role itu apa toh? Potensi untuk membangun pengaruh dalam kelompok sosial. Jadi begini, perkembangan anak itu tiap tahap itu kan saling berkaitan ya. Ketika di kelas TKA itu belajar bersosialisasi, nanti kelas 2 itu dinamika persepsi, nanti di kelas 4 itu jadi kemampuan bersosialnya itu makin bertambah. Nah, di kelas 4 anak-anak itu sudah mulai membangun, oh mana nih teman yang bisa, yang bagaimana nih aku harus masuk dalam sebuah kelompok dan aku memberikan pengaruh dalam kelompok itu gitu. Itu di kelas 4 sudah mulai itu. Jadi bersosialisasinya udah mulai makin macem gitu. Jadi kalau dulu sosialisasinya cuma kumpul aja gitu. Sekarang udah mulai makin macem. Nah, itu sudah mulai muncul tuh charismatic role-nya. Jadi kadang nanti akan ada temen yang begini, ya aku tuh seneng loh main sama si Eli tuh, nggak tahu ya kenapa anaknya kok enak banget ya, kadang kayak gitu. Nah, itu dari orang lain yang ngomong gitu. Nah, itu sisi-sisi karismatiknya tuh yang udah mulai keluar. Jadi itu potensi atau kemampuan individu untuk membuat daya tarik sosial, dan dia kemudian bisa mempengaruhi lingkungan sosialnya. Terus kalau asertivitas itu apa? Asertivitas itu kemampuan menyampaikan perasaannya dengan lebih belak-belakan begitulah. Itu asertif. Jadi ketika gue nggak suka, ya gue ngomong nggak suka, meskipun terkadang temenku nggak terima gitu. Tapi dia mengemasnya dengan lebih cantik begitu. Cara menyampaikannya cantik. Kan kadang ada orang yang ngomong, ih gue kan jelek banget, kok orang nganggo sabun ya misalnya gitu. Tapi itu berarti dia tidak punya asertivitas karena dia ngomong begitu. Ya memang dia asertivitasnya bagus, dia keluar tuh asertivitasnya, tapi tidak dikemas dengan baik gitu. Jadi
Kalau asertivitas itu adalah kemampuan dia bisa menyampaikan itu, meskipun itu bikin orang tidak nyaman, tapi dia bisa kemas dengan baik. Nah, itu di kelas 4 itu, dinamika interpersonal, itu nanti menjadi modal dia mengembangkan harga diri, itu dia pakai nanti untuk begitu SMP, bagaimana dia harus mencari lawan jenis itu standarnya kudu koyo ngopo, karena aku kudu ini jadi lawan pasanganku kudu sakmene, misalnya kayak gitu-gitu. Itu awalnya dari seperti itu. Begitu ya, Bapak. Terus yang tadi loyalitasnya tinggi banget tuh, keajegannya tinggi banget. Memang bisa berkebalikan, bisa banget. Jadi dan itu tidak ada rumusnya. Maksudnya gini, tidak selalu bahwa mereka yang achievement-nya tinggi berarti ini rendah. Oh, belum tentu, bisa macam-macam gitu. Maksudnya seperti itu, sehingga person to person akan sangat berbeda. Kalau di Putro tadi loyalismenya tinggi sekali, tapi kenapa kebibangannya rendah ya Bu? Gitu. Karena anak ini kan konsistensinya tinggi sekali nih Bapak. Jadi misalnya dia mau beli iPhone, misalnya. Dia milih sesuatu barang deh, A. Yaudah pokoknya aku pengen aku A. Gitu. Sehingga dia tidak punya pertimbangan lain bahwa oh mungkin A itu harganya sedikit mahal mungkin, atau A itu ternyata kualitasnya kurang oke mungkin, atau jadi susah dia dapat masukan-masukan seperti itu karena udah yang penting udah biar ini aja biar segera selesai, udahlah nggak usah banyak pertimbangan gitu loh. Sehingga itu pada Ananda ini ya, loyalitasnya tinggi sekali, itu mempengaruhi kebutuhan dia untuk mempertimbangkan sesuatu jadi kurang muncul gitu. Sehingga apa solusinya gitu? Silakan dibaca yang paling bawah coba Bapak. Saya minta tolong dibacakan. Halo Bapak? Ya, Bu. Yang di paling bawah, yang Romawi 3 yang paling bawah itu apa sih judulnya? Pendampingan umumnya. Catatan strategi. Catatan strategi pendampingan bagi Ananda. Beri Ananda ruang untuk mengambil keputusan dan menyampaikan pendapat. Libatkan dalam diskusi ringan agar dia terbiasa mengutarakan ide dan mengasah kreativitas. Hindari pola asuh yang mendikte berlebihan. Ya. Oke. Jadi agar keseimbangannya naik, kan dia perlu dikasih sarana dan prasarana untuk bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Jadi ya kita nggak boleh terlalu otoriter, nggak boleh terlalu mendikte, nggak boleh terlalu banyak ambil keputusan. Jadi kasih kesempatan dia untuk ngambil keputusan sendiri gitu. Makanya ajak diskusi ringan. Biar apa sih? Ya biar tadi loyalismenya turun. Biar dia kalau kekeh itu nggak kekeh semua pengennya itu doang gitu, tapi tetap bisa dienggak-enggok dengan pertimbangan yang cukup masuk akal. Gitu maksudnya Bapak. Paham Bapak yang sewu? Ya Bu, terima kasih Bu. Sami-sami. Ada lagi atau berbatas waktu sampai jam berapa? Tadi ada Nurul Hufaila. Ada lagi enggak? Oh ini ada nih. Baik. Ini satu pertanyaan terakhir Bu Git. Dari Ibu Nur Harifatul Laili. Silakan Ibu. Terima kasih Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eli. Salam kenal, saya dengan Leli. Izin bertanya, ini ada di halaman ketiga ya, terkait dengan bagian ketiga untuk keterangan grafik. Jadi ada satu poin yang menarik menurut saya, yaitu terkait dengan dominasi, yang hasil skornya masuk dalam kategori agak berlebihan memang. Namun di slide yang Ibu jelaskan tadi juga ada di materi tentang dominasi, skor lebih dari 50 dengan keterangan itu kasih sayang yang berlebihan ya Bu ya. Nah boleh dong Bu diberikan contoh Kak. Tentu kasih sayang yang seimbang itu sebenarnya seperti apa sih yang baik untuk anak gitu. Nah lalu mungkin untuk catatan strateginya di sini juga sama seperti yang dibacakan oleh Bapak yang sebelumnya. Itu ada beri Ananda ruang mengambil keputusan dan menyampaikan pendapat gitu ya. Nah kebetulan tiap malam itu kami udah menerapkan sistem pillow talk ya Bu. Jadi anak-anak cerita memang sebelum tidur dan mereka menyampaikan hal-hal detail. Kalau misalnya cerita nama, terus kejadiannya juga runtut seperti itu. Terus selalu ada diskusi ringan, itu berarti kan tadi udah diterapkan juga ya Bu ya.
agar ia terbiasa mengutarakan ide dan mengasah kreativitasnya. Nah, kebetulan si adik ini juga dia anak yang suka menggambar, detail, suka mewarnai juga gitu. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayang baik yang bagaimana sih Bu gitu? Kasih sayang yang baik itu ya yang sesuai dengan kebutuhan anaknya gitu. Kalau tadi Mama sudah lakukan pillow talk, bla 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 segala macam ya sudah, it's good itu sudah bagus itu, lakukan terus gitu. Nah Bu, tapi kok masih kurang ya, artinya terkadang apa yang kita sudah rasakan cukup itu belum tentu dijawab belum tentu diterima cukup oleh anak-anak. Terus kayak tadi, saya nggak tahu ya mungkin sudah dilakukan di rumah, ngobrol ini itu pillow talk, terus adik juga kreatif bla 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 segala macam gitu, suka menggambar detail dan lain-lain. Kreatif itu sebenarnya tidak melulu soal bagaimana dia menggambar lebih detail dan lain-lain. Terkadang ketika dia punya ide atau dia tiba-tiba bisa nyeletuk sesuatu atau dia tiba-tiba bisa memberikan pencerahan buat kita yang itu di luar perkiraan kita, itu sebenarnya juga bagian dari kreativitas. Terus seringkali kita tuh pillow talk sama anak-anak, ngobrol panjang kali lebar, kita mendengarkan dengan sesama gitu. Terus kemudian udah gitu. Jadi Bu, salahnya di mana? Nggak ada yang salah, hanya mungkin kita perlu tambahkan atau mungkin kita perlu mengevaluasi. Mungkin nggak kita ini dalam pillow talk itu terlalu banyak nasihat misalnya, atau mungkin nggak kita ini tidak mengevaluasi apapun gitu, jadi cuma dia keluarin aja sampahnya cuma begitu doang. Kenapa itu menjadi bahan evaluasi kita? Karena nanti akhirnya anak-anak tidak belajar apapun, jadi cuma sekedar ngobrol. Jadi nanti jangan sampai pillow talk itu jadi hanya rutinitas gitu loh. Jadi hanya ritual sebelum tidur doang gitu. Jadi nggak ada esensinya. Karena terkadang nanti ya begitu anak-anak udah pada besar tuh, itu udah nggak dibutuhin lagi, bukan itu. Ya hanya cuma duduk berdua sama bapak ibunya, misalnya sama siapa aja gitu, hanya cuma gitu tuh udah bagian dari pillow talk lah, bahasa gampangnya begitu. Jadi terkadang mereka butuh divalidasi hal-hal kecil misalnya begitu, atau bahkan kita hanya bisa jadi cermin yang buat ngebalikin doang ke dia. Jadi tanpa kita harus ngasih tahu a i u e o-nya harus seperti apa. Tapi lah terus kalau menurut kamu gimana? Terus kalau ini gimana? Cuman gitu-gitu doang tuh sebenarnya hanya kita teras terus aja, nanti dia yang jadi problem solvernya sendiri, itu juga oke gitu. Tapi kalau kemudian Bu itu sudah kami lakukan, udah keren banget, ya sudah lakukan aja terus, itu udah bagian dari kasih sayang yang baik gitu. Jadi bukan berarti ketika kemudian sarannya adalah berikan ruang ini, bukan berarti terus kemudian panjenengan tidak lakukan loh ya. Kan kita juga nggak pernah tahu ininya apa, hanya ketika anaknya seperti ini, kebutuhan yang dibutuhkan adalah ini. Kalau itu sudah dilakukan, ya berarti lakukan lagi terus. Apakah mungkin karena anaknya belum kena Bu gitu? Bisa jadi deh. Saya ada tuh kasus yang orang tua itu sudah lakukan bertahun-tahun seperti ini, ini. Tapi ternyata anaknya nggak nyampe loh pesan yang disampaikan orang tuanya itu. Kok bisa begitu Bu? Karena anaknya masih selalu mempertanyakan, benar nih Mama sayang sama aku. Itu everyday. Iyalah Mama sayang sama kamu, gitu. Mamanya menjelaskan, kalau nggak saya nggak mungkin lah dibeliin ini, kalau nggak saya nggak mungkin dikasih sekolah yang keren, nggak mungkin, Terus saya bilang, Bu, kenapa ya anak saya masih selalu mempertanyakan itu? Padahal kita juga cukup dekat, kita nggak pernah marah-marah dan lain sebagainya gitu. Tapi kenapa di sini sarannya anak saya masih begitu gitu? Ya karena panjenengan tidak memvalidasi, karena panjenengan tidak menjawab apa yang dia tanyakan. Memang memberikan sekolah itu bagian bentuk kasih sayang, itu kan bentuk tanggung jawab. Itu dua hal yang berbeda. Kasih sayang itu dengan hanya duduk berdua, kamu nangis bro, nggak apa-apa nangis dulu. Misalnya hanya begitu doang, itu juga bagian dari validasi. Nah terkadang orang tua lupa. Gitu. Bukan berarti tidak pernah melakukan ya. Mungkin di saat anaknya butuh, pas kitanya nggak melakukan itu. Mungkin hal-hal kayak gitulah. Jadi
hasil asesmen psikologi yang ada di panjenengan itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa panjenengan keliru kabeh. Oh, bukan, enggak. Kalau panjenengan sudah melakukan dengan sangat baik, terus kok hasilnya masih seperti itu, Bu, ya berarti tambahkan lagi aja. Karena ternyata belum ngeklik apa yang panjenengan ingin sampaikan itu belum ditangkap sama oleh anak. Gitu. Kapan anaknya kemudian akan menangkap sama pesan kita? Nggak pernah ada yang tahu. Ada yang kemudian di kelas 2 anaknya mulai ngeh, di kelas 3 anaknya mulai ready dan lain sebagainya. Nggak pernah ada yang tahu. Begitu Ibu, jadi kurang lebih seperti itulah. Nah, dan pola itu nanti akan berubah. Karena kebutuhannya akan berubah. Ketika kita udah penuhi itu, kan pasti ada kebutuhan lain tuh yang berubah lagi. Terus begitu. Ya itu namanya dinamis itu begitu. Itu sebabnya pola asuh itu seni. Nggak ada pola asuh yang apik sing yo kabeh apik gitu. Tinggal panjenengan mengkombinasikannya seperti apa. Anggaplah pola asuh itu kayak warna. Warna itu dicampur jadi satu, diuplek-uplek itu kalau komposisinya sesuai ya pasti cantik. Nah, kalau kemudian cantik seperti apa? Kalau kemudian sudut pencahayaannya oke, artinya pengaruh lingkungan oke dan kebutuhannya pas saat itu sesuai, jadi oke. Gitu. Tapi kalau kemudian warnanya cantik sekali itu, adalah pencahayaannya kok kurang ya, jadi nggak kelihatan cantik. Artinya pola asuhnya udah oke nih, tapi nggak sesuai dengan kebutuhan anaknya, ya tetap nggak sesuai kan? Itu sih maksud saya. Jadi tidak ada standar kasih sayang tuh harus seperti apa yang baik, tapi yang jelas ketika dia butuh kita sediakan. Dah itu aja udah cukup oke itu. Begitu ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih input-nya. Mohon maaf Bu Eli, Sama-sama. ini masih ada satu terakhir dari Ibu Nia Abraham. Monggo Ibu Nia. Oke, baik. Terakhir ya ini. Terakhir. Ibu Nia. Jangan-jangan udah live Zoom ya? Tasih wonten Bu. Masih ada. Oh, tasih wonten. Oke. Baik. Pada Ibu Nia, apakah masih mengikuti Zoom? Bu Nia, oh belum bisa mengaktifkan mic. Oh terkendala Ibu, belum bisa mengaktifkan mic-nya. Oke, mungkin begini Bapak. Kalau memang mau diakhiri Zoom-nya nggak apa-apa. Buat yang Bapak Ibu yang mungkin pekewoh apa segala macam, kalau nanya di forum, itu di amplop di depan itu ada nomor telepon, itu nomor telepon saya. Boleh nanti apalah kalau mau Bu saya mau ini Bu, tadi maksudnya apa dan lain sebagainya. Boleh menghubungi saya di nomor itu. Oke, baik. Mungkin cukup nggih Bu nggih. Ya, Bapak, monggo. Rangkuman dari sedikit rangkuman dari saya. Jadi hasil asesmen psikologis ini adalah panduan awal Bapak Ibu terkait dengan memahami potensi unik, gaya belajar dan kekuatan putra-putri panjenengan. Dan tujuan utamanya memang sebagai wawasan objektif agar dapat merancang pendekatan pembelajaran, kemudian efektifnya itu nanti bagaimana. Ya. Melanjutkan acara selanjutnya yaitu foto bersama. Kami mohon kepada seluruh peserta dapat menyalakan kameranya untuk bisa kami ambil foto. Kami mohon untuk nanti ketika pengambilan kamera tetap standby karena dari kami belum tahu nanti Bapak Ibu ada di slide yang mana. Ustadz Sultan sudah siap untuk mengabadikan kegiatan hari ini. Saya mulai 1, 2, 3. 1,
2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi nggih. 1, 2, 3. Baik. Baik. Tumbuh kembang optimalnya putra. Mari kita terus bekerja sama menguatkan sinergi antara rumah mohon maaf keluar sebentar tadi Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Kami harapkan informasi yang disampaikan tadi bisa memberikan tumbuh kembang optimal putra-putri kita. Mari kita terus bekerja sama menguatkan sinergi antara rumah dan sekolah demi masa depan dan masa depan anak-anak yang cerah yang kita cintai semua. Akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Semoga diskusi hari ini membawa kebaikan bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya, matur nuwun. Assalamualaikum. Ye, sami-sami. Sami-sami, Bu. Ibu. Izin live ya Ustadz. Ye. Oke, matur suwun, saya tutup dulu ya untuk Zoom-nya hari ini.